Halo Ketua Xiao. Halo Ketua Xiao. Kenapa dia? Selamat datang tamu terhormat di pesta perjodohan yang diselenggarakan oleh grup Xiao. Malam ini, Ketua Xiao akan memilih dari antara semua wanita muda Lajan satu orang untuk dinikahi. Tolong pertahankan pesona Anda. Setiap orang punya kesempatan. Pria dari malam itu, Master Aula Suci Awan Biru, bertanggung jawab atas intelijen global. Punya musuh tak terhitung. Aku tak boleh biarkan dia mengenali bahwa aku adalah wanita dari malam itu. Itu akan mengungkap identitasku. Ketua Xiao, pilih aku. Pilih aku. Pilih aku Ketua Xiao. Ketua Xiao, pilih aku, pilih aku, pilih aku. Ketua Xiao, pilih aku. Pilih aku. Ketua Xiao, pilih aku. Pilih aku bisa, aku bisa. Ketua Xiao. Ketua Xiao, pilih aku Ketua Xiao. Pilih aku, pilih aku. Pilih aku Ketua Xiao, pilih aku Ketua Xiao. Ketua Xiao. Oh, Ketua Xiao, Ketua Xiao. Aku bisa pilih aku Ketua Xiao. Aku memilihnya. Ketua Xiao. Aku. Benar itu kamu. Ketua Xiao. Yu Tingwan hanyalah gadis liar dari pedesaan. Dia tidak punya visi atau pengalaman. Bagaimana dia bisa pantas untukmu? Benar sekali Ketua Xiao. Dia gadis desa. Bagaimana dia bisa pantas menikahimu? Tidak masalah. Apa yang terjadi? Aku sudah berpakaian begitu sederhana. Bagaimana dia masih bisa memilihku? Mungkinkah dia mengenaliku? Ini tidak bisa dibiarkan. Sebelum penawar ibu ditemukan, aku sama sekali tidak bisa mengungkap identitasku di depan keluarga Yu. Bersiaplah. Pergi ambil surat nikah. Bisakah aku menolak? Alasan. Lihat. Kau adalah ketua konglomerat nomor 1 di Asia. Grup Xiao. Berkuasa dan berpengaruh. Kaya dan tampan. Kau benar-benar secerah dan secemerlang cahaya bulan. Sedangkan aku hanya orang udik dari desa. Aku tidak punya apa-apa untuk ditawarkan. Bahkan seberkas cahaya lilin pun tidak. Kita tidak cocok. Tidakkah kau setuju? Sejujurnya. Kenyataannya. Baiklah, sebenarnya hanya saja kau terlalu tampan. Kau terlihat seperti tipe yang menarik perhatian dan menggoda semua orang. Playboy melewati ladang bunga tanpa kelopak, menempel padanya seorang pematah hati. Seorang playboy besar. Itulah mengapa aku tidak ingin menikahimu. Gadis kecil ini cukup menarik. Sebenarnya biarku beritahu sesuatu. Apa yang kau lakukan? Setelah kita mendapatkan surat nikah, kamu akan tahu apakah aku setia atau tidak. Turunkan aku. Sudah jelas bahwa dia tidak menghormatimu. Pasangan baru silakan tanda tangan. Allah ilahi awan azuri. Semakin membesar. Identitas burung vermilion. Pasti akan diselidiki. Status Xiao Subai di kota Jiang sangat tinggi. Jika aku bisa menikah dengannya, maka orang lain tidak akan berani menyelidikiku. Nona, apakah Anda melakukan ini secara sukarela? Aku rela dengan sukarela. Selamat kepada pengantin baru. Aku sebenarnya baru saja menikah dengan pria asing yang baru kutemui 2 kali. Kartu ini tidak ada kata sandinya. Gesek saja sesukamu. Ketua Xiao, kapan kita akan bercerai? Sepertinya kita baru saja menikah beberapa menit yang lalu. Dan kamu sudah memikirkan perceraian secepat ini. Kita hanya mendapatkan apa yang kita butuhkan. Itulah mengapa kita menikah. Jadi karena tidak ada perasaan yang terlibat, perceraian pasti akan terjadi cepat atau lambat. Jadi kapan tepatnya kita akan bercerai? Kau punya mulut, tapi kau tidak bicara. Apa yang kau lakukan? Apa yang kulakukan? Tentu saja aku di sini untuk berurusan dengan kau wanita celaka. Ketua Xiao, apakah saya harus pergi membantu Nyonya? Tidak perlu. Jika dia bahkan tidak bisa menangani masalah ini, dia tidak pantas menjadi Nyonya Xiao. Tangkap dia. Kalian, kamu, ada apa? Kau juga ingin ikut campur? Aku memberitahumu, jangan memprovokasiku. Kalau tidak, aku tidak keberatan menanganimu sendiri. Kamu,
Tidak heran Anda tidak membiarkan saya membantu. Ternyata Nyonya sangat cakap. Aku meremehkannya. Ketua Xiao, informasi Nyonya sudah ditemukan. Bicara. Nyonya memang putri sulung keluarga Yu. Tetapi dia hilang di masa kecilnya dan dibiarkan berkeliaran di luar baru-baru ini. Ketua Yu baru saja membawanya kembali dari pedesaan. Ketua Xiao, riwayat hidup Nyonya cukup biasa. Dia tidak begitu cocok dengan Anda. Itu tidak penting. Bukankah ibuku hanya mencoba menikahkanku sama saja siapapun yang kunikahi? Lagi pula, tinggal bersamanya mungkin cukup menarik. Ngomong-ngomong Ketua Xiao, Anda bagaimanapun juga alergi terhadap wanita. Jika Nyonya mengetahui hal ini, Cerai. dan dia... Aku tidak terlambatkan. Kalau begitu ayo cepat. Tunggu. Sekarang Apa apa? kamu tidak akan bertanya padaku? Kenapa aku ingin bercerai? Apa yang perlu ditanyakan tentang itu? Urusan antara kau dan Yumuhe itu. Orang lain mungkin tidak tahu. Tapi di keluarga kita, itu sudah diketahui luas sejak lama. Ini terjadi sebelum kita menikah. Aku tidak selingkuh selama pernikahan. Itu tidak penting. Yang penting adalah, aku ingin mengucapkan selamat padamu. Kau sudah menemukan orang yang kau inginkan. Ayo pergi. Kau, Yu Tingwan, kau menganggap pernikahan ini seolah-olah itu wabah. Atau kau sedang bermain jual mahal untuk menarik perhatianku? Ketua Xiao, narsisme adalah penyakit. Itu perlu disembuhkan. Dasar wanita. Aku hanya takut kau akan menyesalinya dan tidak mau menceraikanku. Kau banyak bicara. Ketua Xiao, kau tidak mungkin jatuh cinta padaku dan tidak ingin menceraikanku kan? Omong kosong. Siapapun yang tidak bercerai adalah anjing. Baiklah, pakaianku. Maaf. Bagaimana ini bisa ada di sini? Apa? Apa yang kau lakukan? Bekas luka di bahumu ini. Siapa yang menggigitmu? Mungkinkah dia menemukan sesuatu? Aku. Siapa yang tidak punya beberapa mantan pacar? Tentu saja itu mantan pacarku yang menggigitku. Bekas luka ini adalah tanda baru. Aku baru saja putus tahu. Pada malam tanggal 22. Di mana kau? Aku ada di rumah. Kenapa kau banyak bertanya? Bicara. Bapak Xiao, tes alergi Nona Yo. Hasilnya sudah keluar. Tidak ditemukan apa-apa. Yumuhe tidak memiliki bekas gigitan di bahunya. Kita juga tidak bisa mencari tahu alasan mengapa kau tidak alergi padanya. Sebaliknya itu Yu Tingwan. Apakah ini benar-benar kebetulan? Ketua Xiao, jika kita akan bercerai, ayo cepat. Kalau tidak mereka akan pulang kerja. Benar, ayo pergi. Apa yang kau lakukan? Aku menyesalinya. Jangan bercerai dulu untuk sekarang. Kau bilang pembohong itu anak anjing. Kau pembohong. Xiao Subai, kau menarik kembali kata-katamu kau anjing. Aku memperingatkanmu. Kau adalah istriku sekarang. Jika aku mengetahui kau bersama pria lain, Lalu kenapa? aku akan memastikan semua mantan kekasihmu semuanya menghilang. Kau serius? Kau bisa mencobanya. Apakah aku serius? Kau, Aku menasihatimu. Sebaiknya jangan memprovokasiku sekarang. sekarang. Apa yang kau pikirkan? menarik kembali kata-katamu. Tidak terduga. Benar-benar sakit. Bapak Xiao, Hotel Xinyao yang Anda minta. Rekaman lantai 12 sudah ditemukan. Seseorang meretas sistem pengawasan dan menghapus semua rekaman bulan ini. Rekaman pengawasan. Cari seseorang untuk memulihkannya. Sebelum malam ini, aku ingin melihat video itu sepenuhnya. Bagaimana perkembangannya? Hampir sampai. Ketua Xiao. Bagaimana progres pemulihan rekaman pengawasan? Jangan khawatir Ketua Xiao. Itu mudah saja.
Halo, Sesuatu terjadi pada burung vermilion. ada apa? Mari bicara setelah aku bangun. Pengawasan lantai 12 Hotel Sinyal. Yang Anda minta saya hancurkan terakhir kali. Seseorang saat ini sedang memulihkannya dengan cepat. Apa yang kau katakan? Keterampilan saya terbatas. Pihak lain mungkin seorang master. Ini akan berhasil dipulihkan segera. Anda harus menanganinya sendiri. Menutup telepon. Kau tidak ada di antara kalian yang bisa diandalkan. Kau punya sesuatu di sana. Bagaimana perkembangannya? Hampir-hampir. Tidak bagus. Seorang peretas telah menyusup ke sistem hotel dan sedang menanamkan virus untuk menghancurkan jejak pengawasan. Dia tak akan biarkan kita lihat rekaman pengawasan. Dia seorang master. Kecepatan penyusupannya sangat cepat. Pulihkan dengan cepat. Baik, Itu seorang master. Aku akan bermain denganmu dengan benar. biarkan saya tunjukkan ini. Memblokir IP Anda. Mari kita lihat bagaimana Anda melawan saya. Pemblokiran IP. Teknologi ini dari era mana? Ketua Xiao ini berhasil dipulihkan. Proyeksi layar. Baik, Tampilkan bagian depan. Apa yang terjadi? kita tamat. Apakah ini sesuatu yang harus kau tonton? Hapus itu. Peretas itu berhasil menyusup. Dalam 1 detik, semua video pengawasan terhapus. 1 detik, ya. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Sejauh yang saya tahu, di bidang komputer domestik, satu-satunya yang telah mencapai level ini adalah peretas internasional. Peringkat nomor 1 Pakok Visi. Apakah benar Pakok Visi, peretas nomor 1 di dunia, yang menyusup jaringan keamanan AE dalam semalam dan menghancurkan seluruh sistem yang Amerika habiskan 10 tahun untuk membangunnya? Tepat sekali. Bagaimana dia bisa terlibat dalam masalah ini? Hanya untuk sebuah video pengawasan hotel. Seorang peretas internasional papan atas. Sekarang terlibat. Segalanya menjadi semakin menarik. Apa yang bisa dilakukan untuk memancing Inka keluar? Mentor Inka Shu Hongjian telah jatuh sakit parah dan sangat membutuhkan akar ginseng 1000 tahun untuk obat. Ada rumor bahwa Inka tidak akan berhenti melakukan apapun untuk mencari obat bagi mentornya. Kalau begitu mari kita gunakan strategi. Undang musuh masuk kucing. Mengerti? Tidur. Mengapa kau di sini? Aku sangat merindukanmu. Begitu banyak waktu telah berlalu. Kenapa kau belum juga menceraikan Yu Tingwan? Aku tidak bermaksud mendesakmu. Hanya saja keluargaku tahu niatmu dan ingin aku bertanya padamu. Aku tertunda karena beberapa masalah. Aku kira kau tidak akan berminat memikirkan hal-hal ini. Aku sangat setia padamu. Bagaimana mungkin aku tidak bersemangat? Gurumu sakit. Apa kau tidak tahu? Guru? Guru? Bukankah kau Inka? Semua orang di industri ini mengatakan bahwa mentor pelukis Inka telah jatuh sakit parah. Kau tidak mungkin tidak tahu kan? Tentu saja aku tahu. Guruku Zhou Hongjin adalah sosok legendaris di generasinya. Dia tunjukkan kebaikan dan penghargaan padaku. Hubungan kami selalu sangat baik. Guruku sakit, dan aku juga sangat sedih. Hanya saja penyakit guruku membutuhkan bahan khusus untuk digunakan sebagai obat. Aku takut kamu terlalu khawatir, jadi aku tidak pernah memberitahumu. Untung aku periksa info sebelumnya. Kalau tidak aku akan ketahuan sekarang. Mungkinkah aku terlalu banyak berpikir? Ada seorang gadis. Dia sedikit keras kepala dan sedikit sombong. Lanjutkan. Kau kembali. Kenapa kau tidak bilang sebelumnya? Nyonya Xiao. Ini rumahku bukan? Aku kira kau tidak akan kembali. Bukankah Yumo Hei pergi mencarimu hari ini? Kenapa kau tidak tinggal di tempat lain saja? Apa kau cemburu? Bagaimana mungkin aku cemburu? Narsis. Rekaman pengawasan dari Hotel Sinyal dihancurkan. Apa kau tahu tentang itu? Bagaimana aku bisa tahu? Tapi aku dengar. Kau pergi ke Hotel Sinyal pada tanggal 22. Aku jelas menghapus semua jejak. Mungkinkah dia menggertakku?
Kenapa kau begitu peduli padaku? Ketua Xiao. Kau tidak mungkin jatuh cinta padaku, kan? Istriku cukup cantik. Tak normal kalau tak ada yang suka kan? Bagaimana denganmu? Apa kau menyukainya? Bagaimana menurutmu? Aku cukup suka bros ini. Aku akan mengambilnya. Yu Tingwan. Kau pada akhirnya bukan wanita dari malam itu. Burung vermilion, ginseng 1000 tahun yang Anda minta saya cari, telah ditemukan. Besok kota Jian akan mengadakan lelang. Ginseng 1000 tahun itu benar-benar item terakhir dan terpenting untuk dilelang. Sepertinya, ini bukan hanya tentang membuang uang. Untuk mendapatkannya, apakah ada cara lain? Ya, kamu bisa hadir sebagai seniman Inka. Dengan begitu kamu akan memiliki hak penawaran prioritas. Tapi aku tidak ingin mengungkapkan identitasku. Ini hanya lelang pribadi, tidak ada media yang akan hadir. Dan kamu juga tidak akan bertemu siapapun yang kamu kenal. Baiklah, aku mengerti kalau begitu. Ketua Xiao, Mengenai lelang, bagaimana persiapan berjalan? mohon tenang. Semuanya di bawah kendali saya. Selain itu kabar datang dari pihak mereka, mengatakan Inka pasti akan hadir. Ayo pergi. Kita akan pergi menemui Tuan Inka itu. Panas, panas, panas. Halo Ketua Xiao. Halo Ketua Xiao. Halo Ketua Xiao. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Selamat datang semuanya di lelang ini. Lelang ini diselenggarakan oleh grup Xiao. Ini adalah lelang yang sepenuhnya bersifat pribadi. Oleh karena itu privasi setiap orang dapat sangat terjamin. Sebelum lelang dimulai, izinkan saya untuk memperkenalkan kepada semua orang seorang tamu istimewa. Dia tidak lain adalah seniman terkenal internasional Inka. Tepuk tangan meriah silakan. Baik, Baiklah, baik. baiklah. The film was translated and narrated by M Media. Sepatumu benar-benar jelek. Kau. Aku hanya suka yang jelek. Aku tahu itu kau. Silakan. Halo semuanya, aku Inka. Mengapa bukan Yu Tingwan? Mungkinkah penilaianku salah? Kenapa Xiao Subai ada di sini? Lelang ini diselenggarakan olehnya. Mungkinkah? Tujuannya adalah untuk memancingku keluar. Untungnya aku bereaksi cukup cepat. Kalau tidak aku akan terbongkar. Namun, bagus juga dia menggantikanku. Setidaknya tidak ada yang akan menghubungkan Yu Tingwan dengan Inka. Hanya saja untuk mendapatkan ginseng itu. Aku khawatir, aku harus mencari cara lain. Ketua Xie, kenapa Anda di sini? Apa kau benar-benar Inka? Tentu saja aku. Bukankah kamu sudah melihat lukisanku di rumah kita? Ada apa? Tidak ada apa-apa. Untungnya aku sudah mencari tahu berita sebelumnya bahwa Inka akan hadir. Lelang ini, Ketua Xiao. Kalau tidak, bukankah aku akan ketahuan? Di mana Inka yang asli? Aku harap dia tidak pernah muncul. Apa yang kau cari? Tidak ada apa-apa.
Siapa bilang aku harus mengandalkan identitas Inka untuk mendapatkannya? Barang lelang ini, sekarang, bukankah masih di tanganku? Maafkan aku, karena kau bekerja lembur, dan itu sangat sulit. Kalau begitu tidurlah lebih lama. Pada lelang ini, apakah ada sesuatu yang kau inginkan? Mungkinkah dia ingin memberiku hadiah? Ini semua adalah harta benda duniawi. Tidak ada yang aku inginkan secara khusus. Namun aku dengar hari ini ada gelang permaisuri dari dinasti Tang. Kualitasnya sangat indah. Kalau aku bisa lihat dengan mata sendiri, itu juga akan menjadi hal yang beruntung. Pada lelang ini, ada barang penutup. Itu adalah ginseng berusia 1000 tahun. Apa kau tidak menginginkannya? Karena ini adalah barang penutup. Pasti bernilai sangat mahal. The film Bagaimana was mungkin aku translated and membiarkanmu narrated menghabiskan by begitu banyak? M-Media. Inka dan gurunya memiliki ikatan yang dalam. Bagaimana mungkin dia tidak tertarik pada ramuan obat yang bisa menyelamatkan hidup gurunya? Apa yang terjadi? Bapak Xiao, sesuatu terjadi. Ginseng 1000 tahun itu dicuri. Sudahkah kau mencari tahu siapa pelakunya? Keamanan di sini ketat. Orang biasa sama sekali tidak bisa masuk. Namun masalah ini seharusnya adalah pekerjaan pencuri suci. Karena hanya dia setiap kali setelah berhasil akan meninggalkan mawar hitam di tempat kejadian. Pencuri suci. Ketua Xiao, tolong lihat ini. Secara tegas, ini sebenarnya bukan mencuri baginya. Paling-paling ini adalah kasus jual beli paksa. Pencuri suci selalu memiliki ini modus operandi. Namun jika ini benar-benar pencuri suci, masalah ini mungkin merugikan kita. Bagaimanapun selama bertahun-tahun, tidak ada yang pernah tahu keberadaan pasti pencuri suci. Dari semua hal yang bisa dicuri, mengapa mereka harus mengambil ginseng itu? Aku cukup suka bros ini. Aku menginginkannya. Di mana Yu Tingwan sekarang? Nyonya seharusnya ada di rumah sekarang kan? Pergi periksa segera. Baik, Mungkin barangnya sudah diletakkan di tempat biasa. Cepat bawa ke guru. baiklah. Apa yang kau inginkan? Di mana kau sekarang? Aku di rumah. Baiklah, tunggu aku di rumah. Aku perlu menemuimu tentang sesuatu. Aku harus segera kembali. Ketua Xiao, kami menemukan Nyonya tidak ada di rumah sekarang. Segel villa ini segera. Sebelum aku pulang, jangan biarkan siapapun masuk. Semuanya sudah siap. Bahkan seekor lalat pun tidak bisa masuk. Yu Tingwan lebih baik, bukan kamu. Subai. Kamu baru saja pergi kemana? Kamu mau pergi kemana sekarang? Aku masih ada urusan, silakan anggap rumah sendiri. Lalu? Kenapa Subai bertingkah aneh akhir-akhir ini? Mungkinkah? Di mana aku ketahuan? Ketua Xiao, mohon tenang. Bahkan seekor lalat pun tidak terbang masuk. Tidak. Ini dari rumah. Yu Tingwan. Oh, tidak, sudah terlambat. Trik murahan. Xiao Subai, kenapa kau ada di kamarku? Kenapa kamu di sini? Aku tidak di sini. Kemana lagi aku bisa pergi? Barusan ketika aku sedang menelpon. Bukankah aku bilang aku di rumah? Pelayan bilang kamu tidak ada di rumah. Ya, memang benar barusan. Seseorang datang mengetuk pintu. Aku terlalu mengantuk. Jadi aku tidak menanggapinya. Mereka mungkin berpikir, aku tidak ada di sini. Ada apa denganmu?
Di pelelangan. Sebuah barang final hilang. Aku mengambil ini. Di tempat kejadian perkara. Bagaimana aku bisa meninggalkannya? Aku punya bros. Persis seperti ini. Tapi tadi malam. Kamu mengambilnya. Bisakah kamu mengeluarkannya sekarang? Dan menunjukkannya padaku. Dalam keadaanku saat ini, itu tidak terlalu nyaman. Apa yang tidak nyaman tentang itu? Atau apakah kamu mengatakan, kamu meninggalkannya di pelelangan? Ini di sini. Apa yang kamu lihat? Hanya saja aku benar-benar sangat menyukai bros ini. Itulah sebabnya aku meletakkannya di bawah bantalku. Kamu tidak berpikir aku pergi ke situs lelang untuk mencurinya, kan? Maafkan aku. Aku salah paham padamu. Untungnya aku sudah menyiapkan yang identik sebelumnya. Kenapa kamu selalu di bawah selimut? Apa kamu tidak kepanasan? Apakah kamu tidur dengan berpakaian lengkap? Ya, aku kepanasan. Tidak. Lagi pula di antara kita. Pria wanita tak boleh sentuh intim. Aku tidak bisa begitu saja di depanmu. Mengangkat selimut, kan? Benarkah? Apakah karena kamu tidak memakai pakaian? Atau karena kamu memakai pakaian luar yang tidak ingin kamu perlihatkan padaku? Xiao Subai, apa yang sedang kamu lakukan? Maafkan aku. Jika kamu tidak ada pekerjaan lain, tolong segera pergi. Aku tidak punya waktu untuk bermain-main denganmu. Apakah aku terlalu memikirkannya? Untungnya aku bereaksi cepat. Apa yang Nyonya cari? Kau, Nyonya sangat cerdas. Jika aku tidak menggunakan sedikit trik, bagaimana aku bisa memancing Nyonya keluar? kau, Saat aku tidak di rumah, kamu mengobrak-abrik ruang kerjaku. Kamu pasti mencari ini, kan? Orang-orang Suwei memotret Qiu Muhai dan seorang pria masuk hotel bersama. apa kau tidak marah? Apa yang harus membuatku marah? Begitu murah hati. Jika itu kamu dan pria lain, aku pasti akan marah. Aku pikir kau gila. Mengapa kamu mencuri foto-foto itu? Aku tidak. Kamu bisa berdebat. Tapi aku juga bisa menyelidiki. Cepat atau lambat aku akan mengetahuinya. Sebenarnya aku melakukannya demi hubungan pernikahanmu yang harmonis. Siapapun yang keluarganya alami insiden seperti itu akan sulit menanggungnya. Aku melakukan ini demi kebaikan keluargamu. Foto-foto ini tidak berguna bagiku. Ambillah. Besok tamu terhormat akan berkunjung. Tolong bantu aku menjamu mereka. Tamu terhormat. Ya.
Xiao Subai bertingkah aneh belakangan ini. Mungkinkah dia menemukan beberapa petunjuk dan ingin menjebakku? Tidak. Aku tak bisa duduk diam menunggu mati. Mo King, jemput aku. Burung Vermilion, kamu mau pergi kemana? Di mana saja? Semakin jauh semakin baik. Ya, Xiao Subai. Nyonya, apakah Anda akan keluar dari mobil sendiri? Atau haruskah saya menggendong Anda keluar? Bukankah kita sepakat menjamu tamu terhormat? Nyonya, Anda mau kemana? Aku ada hal lain yang harus dilakukan hari ini. Aku tidak akan menemanimu untuk saat ini. Tingwan, apa yang sudah dijanjikan harus dilakukan. Xiao Subai. Apa maksudmu dengan ini? Apakah kamu mencoba mengirim orang untuk mengikatku dan membawaku kembali? Aku akan mengurus mereka. Jangan mengekspos dirimu dulu. Baiklah, aku akan kembali bersamamu. Kenapa kamu tidak masuk? Xiao Subai. Kamu tidak mencoba menyakitiku kan? Bagaimana dengan serikat? Aku hanya ingin menikah itu saja. Tuan, Tuan Shou, maaf sudah menunggu. Ketua Xiao Anda terlalu baik. Ketua Xiao terus kirim undangan hangat. Mengatakan ada kenalan lama saya di sini. Saya ingin tahu siapa kenalan lama ini. Kamu akan tahu saat melihat mereka. Tingwan Yu Tingwan. Tingwan, kenapa kamu belum datang? Tamu terhormat sudah tiba. Muridku yang baik. Bagaimana bisa kamu di sini? Anakku sudah lama sekali, dan kamu belum menghubungi gurumu. Kamu bahkan tidak menelepon. Kamu belum hasilkan karya apapun. Apakah kamu mencoba untuk membuat gurumu marah sampai mati? Ada apa? Istri kecilku. Jadi ini seniman Inka. Ya benar. Aku hanya tidak menyangka bahwa muridku yang paling berprestasi sudah menikah. Maaf guru. Kami cepat-cepat daftarkan pernikahan. Itulah alasan kami undang Anda hari ini. Untuk datang. Bagus, bagus, bagus. Ayo cepat duduk, mengobrol dengan gurumu. Bagaimana kalian berdua bertemu? Baiklah, aku akan mengantarmu sampai di sini. Gurumu tahu kamu sudah menikah. Dan baik-baik saja. Gurumu sangat senang. Terima kasih atas perhatianmu. Mulai sekarang, aku pasti akan sering mengunjungimu. Kalau begitu sudah beres, gurumu akan mengingat ini. Jelaskan. Kamu tahu segalanya sekarang. Apalagi yang harus kujelaskan? Orang di Hotel Xiao malam itu. Jelas itu kamu. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Kenapa kamu menyesatkanku? Mengatakan Yu Muhai adalah Inka. Apa yang perlu ditanyakan kenapa? Hanya tidak ingin mengatakannya. Apa yang kamu lakukan? Jangan bergerak.
Apakah masih sakit? Jika aku tahu kamu adalah pencuri suci, aku takkan biarkan kau risiko curi data dan menyebabkanmu terluka. Sebenarnya sangat sedikit orang yang bisa mengakses komputerku. Kamulah yang berhasil menembus blokade saya terhadap perusahaan He. Pengawasan di hotel sinyal. Kamu juga menghancurkannya. Kamu adalah pacok Fish. Kan? Begitu banyak alias. Setiap satu adalah talenta terbaik di bidangnya. Benar-benar layak menjadi istriku. Xiao Subai, Alasan kamu menyembunyikan identitasmu adalah karena keluarga Yu meracuni ibu angkatmu. Kan? kamu menemukan semua itu. Selama aku ingin menyelidiki, tidak ada yang tidak aku ketahui. Hanya saja, aku ingin kamu memberitahuku sendiri. Ya. Mereka meracuni ibu angkatku. Sebelum penawar bisa dikembangkan, aku tidak bisa mengungkapkan identitasku. Jadi aku hanya bisa berpura-pura menjadi seseorang yang baru kembali dari pedesaan. Seorang nona muda yang tidak berguna. Kalau tidak, aku takut mereka akan menggunakan ibuku untuk mengancamku, memaksaku melakukan lebih banyak hal. Tidak apa-apa. Aku bisa membantumu menyelesaikannya. Kamu membantuku menyelesaikannya. Bagaimana kamu berencana membantu? Kamu menghabiskan begitu banyak upaya untuk mendapatkan rumput hati ilusi dariku. Lalu mendapatkan sulur Qianjin dari keluarga Hai. Jika aku tidak salah, semua ini untuk ibu angkatmu. Untuk menyiapkan penawar. Benar begitu. Apalagi yang kurang. Ginseng naga azure ada pada keluarga Yu. Aku bisa bantu kamu dapatkan ginseng naga azure. Apa syaratnya? Antara kita. Apakah kita perlu begitu jelas? Bagaimana kalau begini? Jika aku mendapatkannya, maukah kamu berjanji satu hal padaku? Setuju. Setuju. Kalau begitu, bagaimana kamu berencana melakukannya? Aku butuh kamu bekerja sama denganku untuk membuat sandiwara. Usaha memang membuahkan hasil. Kamu akhirnya hamil. Ayah, apa ini benar-benar baik-baik saja? Bagaimana jika setelah anak itu lahir, Xiao Subai melakukan tes paternitas? Apa yang akan kita lakukan nanti? Siapa bilang itu harus dilahirkan? Kamu hanya perlu menggunakan anak ini untuk berhasil menikah ke keluarga Xiao. Lagi pula, bukankah kamu selalu khawatir tentang Xiao Subai dan Yu Tingwan? Ada sesuatu antara mereka. Kalau begitu, kali ini kamu bisa sepenuhnya menggunakan tangan Yu Tingwan untuk menyingkirkan anak ini. Pada saat itu, Xiao Subai pasti akan sangat kecewa pada Yu Tingwan. Ayah, bagaimanapun juga, Tingwan adalah putri kandungmu. Kau sangat membantuku. Bagaimana dengan Tingwan? Siapa peduli dia anakku? Dia tidak berguna. Dia pantas menyandang nama Yu. Jika bukan karena darahku mengalir di nadinya, dan dia masih memiliki beberapa kegunaan bagiku. Sudah lama ku tinggalkan dia di desa, menderita miskin seumur hidup. Hanya anak yang luar biasa sepertimu yang pantas menjadi putriku. Minggir. Ini tempatku. Ngaku itu milikmu bukan berarti memang milikmu. Kalau begitu panggil. Lihat, apakah mereka merespons? Yu Tingwan, kursi ini. Apakah ini kursi yang seharusnya diduduki Yu Tingwan? Kau seorang wanita yang akan diusir seorang istri yang dibuang. Apa kau pantas duduk di sini? Diusir dari pintu. Kamu yakin? Aku lupa memberitahumu. Beberapa hari ini, kamu di keluarga Yu. Hubunganku dengan Xiao Subai telah berkembang pesat. Aku takut orang yang akan diusir dari pintu nanti adalah kamu, Yu Tingwan. Karena kau berani saat aku tidak ada, diam-diam merayu Subai. Dasar wanita jahat. Aku benar-benar memberimu sedikit, dan kamu malah mengambil keuntungan, kan? Ini adalah kediaman keluarga Xiao. Aku Nyonya Xiao.
Jika bukan karena mempertimbangkan anak di perutmu, aku sudah akan mengusirmu sejak lama. Yu Tingwan, beraninya kau memperlakukanku seperti ini. Apa yang aku kandung di perutku adalah anak keluarga Xiao. Jika kau berani menyakitinya, Subai pasti tidak akan membiarkanmu begitu saja. Subai, selamatkan aku. Subai, cepat selamatkan aku. Apa yang kamu lakukan? Subai, selamatkan aku. Wanita ini Yu Tingwan. Dia mencoba membunuhku. Minta maaf. Sial Subai. Kamu bercanda denganku. Dia jelas yang memprovokasiku duluan. Di wajahku sekarang masih ada bekas tangannya. Paling-paling milikku hanya sekadar membela diri. Aku tidak akan minta maaf. Kau bicara omong kosong. Kakak. Jelas-jelas kau yang memukulku duluan. Aku takut anak dalam kandunganku terluka. Makanya aku membela diri. Kenapa kau putar balikan fakta begitu? Subai tidak seperti yang dia katakan. Sial Subai. Kamu percaya padaku atau dia? Yu Tingwan. Aku akan mengatakannya lagi. Minta maaf. Meskipun Mu He melakukan kesalahan, dia masih hamil. Bagaimana kamu bisa memperlakukannya seperti ini? Jadi, aku harus tahan marahku begitu saja? Subai, aku baik-baik saja. Jangan bertengkar karena aku. Diam. Jika bukan karenamu, hubungan antara dia dan aku tidak akan pernah menjadi seburuk ini. Ye Mo Hei, wanita jahat kau. Aku... Sial Subai. Kamu benar-benar memukulku. Kamu memukulku demi dia. Yu Tingwan. Mu He adalah batasanku. Kamu tidak boleh menyentuhnya. Baiklah. Kalau begitu mulai hari ini dan seterusnya, hubungan kita putus. Mulai sekarang. Pernikahan, pemakaman, dan semua urusan tidak akan saling berhubungan. Ayo bicara. Subai. Jangan bertengkar karena aku. Aku baik-baik saja. Cepat pergi dan bawa Tingwan kembali. Tidak apa-apa. Kamu mengandung anakku. Jadi tentu saja aku harus melindungimu dimanapun. Subai, kau sangat baik The padaku. film was translated and narrated by M Media. Meskipun aku masih dalam masa tunggu perceraian. Aku benar-benar tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Bagaimana kalau kita mengadakan pernikahan dulu? Aku benar-benar tidak ingin melihatmu menderita. Pernikahan. Kau ingin menikahiku. Subai. Tapi Tingwan dia. Jangan pedulikan dia. Aku hanya ingin berbuat baik padamu. Besok mari kita pergi ke rumahmu untuk melamar. Kenapa kamu memanggilku ke sini? Kenapa kamu berkemas? Jangan bilang kamu benar-benar pindah. Jika aku tidak pindah, bagaimana aku bisa membuktikan bahwa kita sudah benar-benar putus? Kalau begitu mereka pasti tahu kan? Penyamaran kita akan ketahuan kan? Lalu kamu akan pergi kemana? Keluarga Yu. Kenapa aku harus kembali ke keluarga Yu? Untuk kembali dan menderita. Muking masih punya 2 apartemen. Aku tidak akan menjadi tunawisma. Mungkin. Tidak. Kamu tidak bisa pergi ke tempat orang lain. Muking bukan hanya orang lain. Apa yang kamu katakan? Maksudku adalah, Muking dan aku adalah teman yang sangat baik. Jadi, apa miliknya adalah milikku. Mungkin adalah pria itu dari hari itu. Yang bersamamu. Kalian berdua bicara dengan gembira ya? Sial Subai. Kenapa kamu selalu menginterogasiku? Hari ini aku yang akan bertanya padamu. Setelah aku bilang kita putus semua hubungan. Jelas giliranmu untuk bicara. Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Tahukah kamu betapa canggungnya perasaanku? Untuk memutuskan semua ikatan denganmu. Memikirkannya saja sudah sakit. Aku benar-benar tidak sanggup mengatakannya. Biasanya, kamu adalah ketua yang dingin dan dominan. Tapi, kalau soal kata-kata manis,
Bagaimana kamu bisa begitu? Aku punya lebih dari selusin properti atas namaku. Kamu bebas pilih dan ganti sesuka kamu. Hanya saja jangan pergi tinggal dengan orang lain. Baiklah. Baiklah, Kalau begitu kita sepakat. Mari kita segel dengan cat. segel itu. Xiao Subai. Dia datang melamar keluarga kita hari ini ya. Tapi bukankah kamu memberitahuku bahwa dia dan Yu Tingwan masih tak terpisahkan? Bagaimana dia bisa tiba-tiba menyerah pada Yu Tingwan? Yu Tingwan itu bodoh sendiri. Dia bersikeras menyerangku di rumah keluarga Xiao. Xiao Subai kebetulan melihatnya. Dia kasihan padaku yang hamil dan masih diintimidasi. Jadi dia bertengkar hebat dengannya. Dia bahkan berkata, dia akan memutuskan semua hubungan dengannya. Gadis udik itu, dia tidak punya pandangan jauh. Dia hanya terpaku pada keuntungan kecil yang instan dan tidak mau melepaskannya. Dia tidak punya visi. Tapi ini sempurna. Kebetulan ini membebaskan posisi untukmu. Selama kamu berhasil menjadi Nyonya Xiao, keluarga Yu kita bisa melompat dari keluarga kelas 3. Subai pasti datang untuk melamar. Kau di sini cepat masuk. Ketua Xiao, Halo Paman. kenapa kamu masih memanggilku paman? Nanti kamu akan memanggilku ayah mertua. Silakan masuklah. Ketua Xiao, Muhe kita berbeda dari Yu Tingwan itu. Dia sudah bijaksana dan patuh sejak kecil. Tidak seperti Yu Tingwan itu. Terus-menerus bertengkar. Tidak tahu apa-apa. Jika dia menikahimu, kamu harus memperlakukannya dengan baik. The film was Paman tolong translated jangan khawatir. and narrated by M Aku datang Media. kali ini untuk berdiskusi denganmu. Mengadakan pernikahan besar untuk Muhei. Aku ingin tahu berapa banyak orang dari pihak Paman bisa hadir. Ada cukup banyak orang di keluarga Yu kita. Bagaimana kalau begini? Setelah aku menghitungnya, aku akan memberitahumu. Kalau begitu keluarga Xiaomu pasti juga punya banyak orang bahkan lebih kan? Keluarga Xiao kami memang punya banyak orang. Tapi sayangnya kakekku sakit. Semua orang sibuk merawatnya. Sepertinya tidak banyak orang yang bisa datang. Ketua Xiao sakit. Kalau begitu, bukankah itu berarti dia tidak bisa datang ke pernikahanmu? Aku khawatir begitu. Bagaimanapun Xiao Subai dan Yu Tingwan belum bercerai. Jika Ketua Xiao bahkan tidak menghadiri pernikahan, maka pernikahan Muhei akan semakin tidak sah dan tidak pantas. Orang pasti akan membicarakannya. Subai, karena Ketua Xiao sakit. Bagaimana kalau kalian berdua menunda pernikahan kalian? Ayah, Tidak. Perut Muhei semakin membesar. Aku tidak bisa membiarkan anakku tetap tanpa status yang layak. Lagi pula, penyakit kakekku tidak terlalu serius. Aku sudah mencari obat. Setelah semua bahan obat ditemukan, penyakit kakekku akan sembuh. Obat apa yang kamu cari? Bisakah kami juga membantumu mencarinya? Bahan obat lainnya, kebanyakan sudah ditemukan. Kita hanya kekurangan ginseng naga Azure. Kita belum menemukannya. kami punya ginseng naga aja di keluarga Yu kami. Benarkah? Tentu saja ayah kau. Subai, keluarga Yu kita memang memiliki ginseng naga azur. Namun, ginseng naga azur ini sangat berharga. Ia hanya tumbuh satu batang setiap 1000 tahun. Keluarga Yu kita juga ingin menyimpannya untuk keadaan darurat. Aku mengerti. Tapi sekali lagi, kita akan menjadi satu keluarga. Ketua Xiao, juga kakekmu. Karena kita keluarga, kita tidak bisa hanya berdiam diri. Namun,
Ginseng Naga Azur memang tidak ada di kota Jian. Itu ada di kediaman lama keluarga Yu kami. Mengangkutnya akan cukup merepotkan. Bagaimana kalau begini? Kalian berdua menikah duluan saja. Setelah pernikahan, Ginseng Naga Azur ini. Pada saat itu, kita bisa mengunjungi ketua Xiao bersama. Bagaimana menurutmu? Pikiran paman memang sangat teliti. Kalau begitu kita akan melakukannya seperti ini. Baik. Ayah, aku akan segera menikah dengan Xiao Subai. Aku akan segera melambung tinggi dan menjadi seekor burung finik. Jangan khawatir, bukan hanya kamu. Bahkan keluarga Yu kita memiliki hari-hari baik di depan. Ngomong-ngomong ayah, ginseng naga Azur itu jelas-jelas ada di ruang bawah tanah keluarga kita kan? Kenapa ayah bilang ada di kediaman lama? Dan kenapa ayah tidak langsung memberikannya kepada Subai? Xiao Subai adalah pria yang penuh pemikiran. Ginseng Naga Azur ada di sini ya. Dia tahu hanya dengan cek sekali keluarga Yu kita. Siapa tahu tujuannya menikahimu adalah untuk mendapatkan ginseng naga Azur, untuk menyembuhkan penyakit kakeknya. Oleh karena itu, kita harus memastikan perbuatan itu selesai. Dan kemudian membuat dia harus akui identitasmu di depan seluruh kota Jian. Kalau tidak, itu tidak akan dihitung. Ayah benar-benar perhatian. Yu Tingwan, kau berusaha keras untuk merayu Xiao Subai saat itu. Tapi kau hanya diam-diam dan samar-samar mendaftarkan pernikahanmu dengannya. Sekarang, aku akan menikah dengannya, dengan seluruh elit kota Jing sebagai saksi. Kau takkan pernah sebanding denganku. Nasibmu hanya untuk diinjak olehku. Taruh saja barangnya di sini. Mengapa kamu tidak menginap di properti milikku? Apakah itu kamu tidak puas? Bukan berarti dia tidak puas. Tapi, dia tidak mau pergi. Aku suaminya. Dia tinggal di sini. Apakah ada masalah dengan itu? Muking, aku baik-baik saja di sini. Kamu sebaiknya kembali dulu. Aku di sini. Tentu saja aku akan melindunginya. Apa yang harus kamu khawatirkan? Aku harus membujuknya cukup lama lagi. Kamu marah. Kenapa kamu tak memintaku ya? Untuk membantumu pindah. Jadi Nona Yu. Menemukan pelindung. Muking. Dia teman lamaku. Bukankah kamu sibuk dengan pekerjaan setiap hari? Aku tidak ingin mengganggumu. Ginseng naga Azure itu di mana sih? Apakah keluarga Yu memberikannya padamu? Mereka menuntut. Hanya selama upacara pernikahan. Ginseng naga Azur akan diberikan. Kalau begitu kamu bisa menikah saja dengannya. Ada apa? Lagi pula itu palsu. Kamu bisa pura-pura saja. Aku tidak akan hanya sekadar melakukannya. Aku akan mengadakan pernikahan sungguhan. Siapa sangka setelah sekian lama, posisi Nyonya Xiao masih jatuh ke tangan Nona Yu. Aku sudah tahu. Yu Tingwan itu, dia kelihatan kampungan dan kasar. Bagaimana dia bisa pantas masuk ke pintu keluarga Xiao? Dia akan diusir cepat atau lambat. Tidak sama sekali. Subai dan aku. Ini semua takdir. Ini pasti semua pengaturan surga. Untuk memungkinkanmu menikahi ketua Xiao. Mu Hei, ketika kamu sukses di masa depan, tolong jangan pernah lupakan kami. Tentu saja. Aku dengar Yu Tingwan datang hari ini. Beraninya dia datang. Dia tidak datang untuk membuat masalahkan. Adik perempuanku datang hari ini. Kalau begitu ayo kita pergi. Ayo kita sambut dia bersama. Adik perempuan, kau di sini. Kenapa kau bahkan tidak memberitahuku sebelumnya? Untuk apa kamu berakting? Bukankah kamu menyuruhku datang? Beraninya kamu.
Kok kamu ngomong ke Nyonya Xiao begitu? Di depanku. Dia berani menyebut dirinya Nyonya Xiao. Hanya karena Xiao Subai bersedia mengadakan untuk Muhei pernikahan yang begitu mega. Bukankah itu cukup untuk membuktikan penghargaan ketua Xiao terhadap Muhei? Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, maka jangan terus mengganggu mereka. Tingkah lakumu di sini benar-benar mempermalukan keluarga Yu. Ketua Yu. Aku putri kandungmu bukan? Aku berkeliaran di luar selama lebih dari 20 tahun. Tidak cukup makan, tidak cukup pakaian. Namun dia merebut identitasku. Tumbuh besar dimanjakan di keluarga Yu. Dia tidak hanya mengambil semua keuntungan. Sekarang dia bahkan ingin merebut suamiku. Tidakkah menurutmu? Kamu seharusnya memiliki sedikit rasa bersalah dan permintaan maaf kepadaku. Ketua Xiao jangan impulsif. Ginseng naga azur belum di tangan. Muhei mulai sejak usia muda, menerima berbagai pendidikan aristokrat. Dan kamu mungkin masih di pegunungan, mengupas jagung kan? Muhei kami juga seorang pelukis terkenal di dunia. Inka, kamu ini siapa sebenarnya? Apa alasan kamu bisa menyamakan dirimu dengannya? Lagi pula, faktanya aku bisa bawa kamu dari desa kembali ke keluarga Yu. Sudah merupakan kebaikan terbesar bagimu. Jika bukan karena fakta bahwa antara kamu dan aku ada sedikit hubungan darat, aku akan meninggalkanmu di pedesaan. Membiarkanmu tinggal di sana. Membiarkanmu menemani ibu angkatmu yang sakit-sakitan. Dan menjalani hidupmu bersama. Baiklah. Aku mengerti. Memiliki ayah sepertimu. Itu juga penderitaan yang aku alami. Apa maksudmu dengan itu? Adik perempuan hari ini adalah pernikahanku. Bisakah kau tidak membuat ayah marah? Aku ingin melihat kalian semua baik-baik saja. Jangan sentuh aku. Muhei. Muhei, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Cepat-cepat bangun. Anak durhaka. Aku perintahkan kamu untuk segera berlutut. Dan meminta maaf kepada Muhei. Aku meminta maaf padanya. Apakah dia pantas? Sekarang aku akan memberitahumu apakah dia pantas. Pengawal, patahkan kakinya. Buat dia berlutut di tanah untukku. Aku tidak akan berlutut, lepaskan. Kamu tidak mau berlutut. Itu bukan urusanmu. Kamu bukan lagi Nyonya Xiao. Di dunia ini, tidak ada yang bisa melindungimu. Pengawal patahkan kakinya. Siapa bilang tidak ada yang melindunginya? Siapa kalian semua? Lepaskan aku, lepaskan. Kamu tidak membutuhkannya. Aku membutuhkannya. Kamu tidak melindunginya. Aku melindunginya. Selama aku Xiao Subai masih hidup. Dia selalu punya pelindung. Maafkan aku. Aku terlambat. Kenapa kamu di sini? Kamu. Ginseng naga azura sudah di tangan. Subai. Ketua Xiao, apa maksud semua ini? Yang kamu nikahi hari ini adalah dari keluarga kami. Putri sulung kami Yu Muhei. Tapi mengapa kamu melakukan ini sekarang? Menikahinya apakah dia bahkan pantas? Subai. Aku juga mengandung anakmu. Bagaimana bisa kau mengatakan itu tentangku? Apa kamu yakin itu anakku? Ayo pergi. Ketua Xiao. Ini tidak ada hubungannya denganku, Ketua Xiao. Itu adalah Yu Muhei. Dia memberiku sejumlah uang, dan bersikeras aku tidur dengannya. Dia bahkan berkata, selama dia bisa hamil, dia akan memberiku hadiah tambahan. Apa Nona Yu sebenarnya orang seperti ini? Dia berbohong. Subai, dia pasti menjebakku. Aku tidak melakukan hal seperti itu. Benar. Pasti Yu Tingwan. Dia ingin merusak pernikahan kita. Dia memang berniat menjebakku. Jika kamu belum melakukan hal-hal ini, lalu bagaimana foto-foto ini bisa ada? Subai, kau tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Subai. Muhei, kamu baik-baik saja.
Cepat-cepat bangun. Muhei, jangan menangis. Kamu adalah seniman internasional. Jangan kehilangan martabatmu. Xiao Subai, sepertinya kamu datang hari ini dengan persiapan. Tujuanmu yang sebenarnya bukan untuk menikahi Mue sama sekali kan? Menikahinya. Dia tidak pantas. Baik. Kau baru saja menyukai gadis liar Yu Tingwan itu kan? Tapi hari ini, setelah mempermalukan Muhai seperti ini, apa kau pikir? Aku beri kamu apa yang kamu mau. Yu Tingwan, aku memerintahkanmu. Datang kemari The film sekarang was juga. translated and narrated by M. Aku sedang bicara padamu. Apa kau tuli? Jangan bilang. Kau tidak peduli lagi dengan nyawa ibu angkatmu. Kamu hanya tahu cara menggunakan ini untuk mengancamku, bukan? Jika aku tidak mempertimbangkan hubungan ayah anak kita, aku pasti sudah memukulmu 1000 kali lipat sekarang. Apa kau benar-benar tidak menginginkan nyawa ibu angkatmu lagi? Tentu saja aku tidak menginginkannya. Jika aku tidak menginginkannya, lalu mengapa aku harus bersusah payah untuk mendapatkan ginseng naga azuremu? Ginseng naga azur apa? Baiklah. Baiklah. Ini semua adalah konspirasimu. Bukan begitu? Kalian berdua sejak awal tidak pernah benar-benar bertengkar. Keterlaluan. Beraninya kau mempermainkanku seperti ini. Xiao Subai, jadi bagaimana jika keluarga Xiao adalah klan terkemuka di kota Jian? Keluarga Yu kami juga tidak bisa dianggap remeh. Kau tahu tentang Aula Ilahi Awan Azur kan? Hanya Aula Ilahi Awan Azur yang mampu menentang keluarga Xiaomu. Aku punya orang di dalamnya. Semuanya masuk. Tangkap kedua orang ini dan tahan mereka. Tuan Muking, mengapa Anda di sini? Salam burung vermilion. Burung vermilion. Burung vermilion. Dia adalah burung vermilion. Dia adalah burung vermilion. Bukankah kamu menanam 2 orang di Aula Ilahi Awan Azuri? Baiklah, aku sudah mengikat mereka dan membawanya kepadamu. Maafkan aku. Aula Ilahi Awan Azuri adalah milikku. Kau adalah burung vermilion. Ayah. Ayah, ada apa ayah? Tingwan. Ayah salah. Maafkan ayah ya. Jika semua orang tua yang tidak bermoral bisa dimaafkan, lalu siapa yang akan menyembuhkan masa kecil yang malang itu? Aku tidak akan memakai nama burung vermilion untuk berurusan denganmu. Aku akan membawamu ke kantor polisi. Racun yang kamu berikan pada ibuku. Ancaman yang kamu lakukan padaku dalam perkataan dan tindakan. Setiap kejadian ini harus menerima hukuman dan balasan yang layak untuk mereka. Yu Mohe bukan Inka. Aku Inka. Apa? Kau Inka. Yu Muhai. Aku dengan susah payah membesarkanmu. Kau menipuku seperti ini. Ayah. Bukan begitu. Percayalah padaku, ayah. Muking. Seret mereka pergi. Kirim mereka ke kantor polisi. Ya. Aku salah, ayah tahu aku salah. Ayah tahu aku salah. Tolong maafkan aku. Ya, tolong lepaskan aku ya. Tingwan. Tingwan. Burung vermilion. Pertama kali bertemu denganmu. Kamu memang seperti yang dikatakan rumor. Sanggun angsa yang terkejut. Apa? Ketua Xiao, ketua keluarga terkemuka kota Jiang. Apakah kamu mencoba mencari muka padaku? Bukan mencari muka. Ini adalah lamaran cinta. Allah ilahi awan azur kami selalu setara dengan klan Xiao.
Jika Ketua Xiao bersedia jadi menantu The film keluarga was kami dan Tuan translated Xiao tinggal and di rumah, narrated by aku M bisa Media. mempertimbangkan proposalmu. Ini bukan tentang menjadi menantu yang tinggal serumah. Ini disebut hadiah pertunangan. Tiga tahun kemudian, Xiao Subai. Sudah 10 menit berlalu. Apakah buah-buahnya sudah dipotong? datang. Burung vermilion, silakan makan. Terima kasih Ketua Xiao. Kamu sudah menikah selama 3 tahun. Sudah waktunya punya anak kan? Bagaimana kalau besok? Besok tidak bisa. Besok ada pameran seni yang mengundangku. Aku harus menghadirinya. Lusa. Lusa juga tidak bisa. Kompetisi komputer internasional. Aku harus pergi ke sana. Minggu depan seharusnya baik-baik saja kan? Minggu depan bahkan lebih tidak mungkin. Ada rapat di Aula Ilahi Awan Azuri. Aku mengerti. Apa yang kamu mengerti? Apa yang kamu lakukan? Kalau begitu hanya bisa hari ini. Kamu